Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel gue dengan gue Andreas Tobing yang seperti biasa di sini kita akan bahas seputar investment khususnya di cryptocurrency mulai dari fundamental, technical dan semuanya kita akan bahas di sini, oke? Dan hari ini khusus gue mau bahas mengenai satu news yang lagi heboh banget sekarang yaitu mengenai Binance ya. Hari ini kan kalian tahu lah ya udah heboh banget di mana-mana Changpeng Zhao atau yang lebih dikenal dengan CZ itu step down sebagai CEO-nya ya, CEO-nya Binance dan digantikan oleh this guy ya, Richard Teng, gue nggak tahu lah ya sebutannya apa, Richard Teng ya, tapi intinya sekarang dia yang step up sebagai CEO-nya menggantikan CZ dan CZ-nya step down ya. Jadi gini, ini gue mau bahas sebetulnya beberapa skenario lah ya. Jadi gue nggak lebih ke arah yang gue mau bahas di video ini adalah apa kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya. Apakah this is the end of Bitcoin and crypto industry atau sebetulnya ya ini yang menurut opini gue pribadi ya, gue buka dulu ya. I think ya sebetulnya CZ itu memberikan jalan, mempersiapkan karpet merah untuk the next bull market. Sekali lagi ya, gue open dengan satu statement yang lumayan berani nih ya. Menurut gue keputusan CZ ini itu sangat-sangat ya sebetulnya ya ini akan jadi short term FUD ya tentunya ya, khususnya buat kalian semua yang pakai Binance ini akan jadi FUD short term. Tapi in long run ya, jika kalian punya kerangka berpikir yang lebih panjang, sebetulnya ini tuh Sisi buat gue ya, dia tuh berbesar hati menyiapkan jalan untuk the next bull market ya. Kenapa nih gue bakal bahas di sini lengkap banget nih. Sebetulnya ini gue bakal bolak-balik nih timelinenya ya. Gue bakal sedikit maju mundur sama kalian semua ya. Kenapa? Karena sebetulnya narasi ini sudah ada sejak pertengahan tahun ini gitu. Gue udah baca sebetulnya beberapa beritanya, cuman jujur gue dulu nggak nanggepin terlalu serius ya, cuman kayak sekedar lewat gitu. Tapi begitu hari ini gue tadi pagi bangun terus baca Toto CZ udah step down, terus kayak gue ke flashback banyak lagi dan gue coba nyusun puzzle-nya di video ini dan gue bakal jelasin ke kalian kenapa menurut gue justru CZ step down adalah bullish ya, justru bullish menurut gue, oke? So ya ini kalian udah tahu lah ya, ini kalian silahkan baca sendiri mengenai kenapa CZ akhirnya menerima keputusan pengadilan dan dia plead guilty, dia mengaku bersalah dan siap untuk membayar denda sebesar katanya denda pribadinya $50 juta ya kalau gue nggak salah, sedangkan untuk denda dari Binance-nya sendiri itu sekitar 4,3 miliar US dollar, itu kira-kira 60-an triliun loh kalau kalian pakai kurs US 15.900 15.700 kira-kira segitu ya. Itu dendanya itu lebih dari 60 triliun, lu bayangin ya, 60 triliun, gue gak main-main nih, gedenya tuh luar biasa gitu. Walaupun sebenarnya secara reserve ya, gue coba bukain nih gue bukain sebentar. Gue tadi lihat dari Nansen ya, sebetulnya secara reserve Binance itu tuh masih oke gitu. Nih kalian lihat di sini nih ya, walaupun ada major withdrawal tentunya ya gitu, kalian bisa lihat ada orang yang tentu tarik dana dari Binance karena agak-agak mungkin ya deg-degan takut gitu ya, tapi sebenarnya secara reserve dia masih safe ya, seperti yang CZ bilang di tweetnya, funds are safe gitu ya. Karena kenapa? Gini, sebetulnya ini gue pertama bilang dulu ya, ini tuh beda sama FTX kemarin ya. Kalau FTX itu kan jelas-jelas si Sam Bankman-Fried ya dan timnya itu nyelewengin dana usernya. Jadi kamu taruh duit di sana, mereka puter-puter seenak jidatnya sehingga kamu withdraw nggak ada duitnya gitu. Tapi sebetulnya CZ ini kan sebetulnya nggak ngelakuin itu, dia nggak nyelewengin dana user. Cuman tuduhannya adalah gini, intinya karena dianggap masih abu-abu lah, gue bisa katakan ya, kripto ini masih banyak sektor abu-abunya gitu, terutama di US, di beberapa negara mostly masih abu-abu. Nah, sebetulnya cryptocurrency checks ini kan kebanyakan masih bermain di sisi abu-abunya gitu. Nah, inilah yang sebenarnya tuduhkan ke Binance dari beberapa waktu terakhir gitu. Akhirnya ya dia terbukti ngambilin duitnya Amerika, pindahin kemana-mana gitu ya, ke berbagai negara gitu ya. Intinya
Binance ini salah satu penyebab banyak duit out dari US tanpa ada pengawasan, tanpa ada perizinan gitu, karena ya kira-kira kayak gitulah ya. Terus katanya termasuk nih yang paling serius tuduhannya adalah dananya ini banyak lari ke perang ya, mulai dari perang di Hamas ke ISIS gitu ya, banyak lari ke sini gitu ya, termasuk katanya untuk fund perangnya Rusia dan Ukraine gitu-gitu. Cuman nih gue nggak mau terlalu politik ya, cuman I think ya kalau kalian ngerti whole konteksnya ya, ini buat gue terlalu hipokrit ya. Ini US government terlalu munafik ya, karena pada dasarnya kalau kalian tahu siapa yang biayain perang, itu US government ya, itu US government yang biayain semua perang itu gitu. Jadi gue tuh jujur ya, gue sedikit singgung ya, gue di sisi kemanusiaan ya, gue nggak peduli sama siapapun gitu ya, gue bener-bener pure di sisi kemanusiaan. Dan kalau lu tanya gue, penjahat perang sesungguhnya itu adalah US, karena mereka yang fund semua perang ini ya, mereka yang biayain semuanya. Sehingga menurut gue US hipokrit lah, munafik. Ini gue paling nggak suka gitu sebetulnya ya gitu. Kira-kira kayak gitu ya, itu tuduhannya ya. Tapi sisanya kalian baca sendiri aja ya tentang kenapa akhirnya ini terjadi gitu. Cuman kan sekarang ini ada kemungkinan dia bisa face up penjara. Dia bisa dipenjara kurang lebih 18 bulan gitu ya tuduhannya, gitu-gitulah ya. Tapi let's see, gue jujur nggak tahu dia apakah dia akan dipenjara atau enggak ya. But I think enggak ya. Sekali lagi pendapat personal opinion enggak ya. Kira-kira itu standpoint gue gitu. Jadi oke, pertama-tama itu beda sama FTX ya. Ini different case ya. Makanya kalau kalian lihat nih ya, gue langsung kalau gitu gue masuk ke chart aja ya, sebetulnya impact-nya seperti apa. Jadi gini, ini gue udah bahas tadi di TikTok. Gue berpendapat kan gini, kalau chart ini kan sebetulnya represent emosi daripada market, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya, ya kalian bisa lihat ya, ketika ini beritanya tadi kira-kira jam segini lah ya, keluarnya langsung down ya, Bitcoin di sini kalian bisa lihat berapa persen downnya. Cuman berapa tuh? Tuh, cuman 5% kurang lebih, habis itu mantul lagi ya. So, apakah ini FUD serius? Menurut gue enggak ya. Beda banget sama FTX gitu. Coba kita compare ya. Nih ya, kita coba compare aja sama-sama. Ini tuh pas FTX terjadi nih. Ini FTX nih, gue inget banget November ya. Ketika FTX terjadi, Bitcoin itu down-nya sampai 27%. Lo bayangin, 27% dalam hitungan beberapa hari gitu ya. Ini gue khususnya di 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4 hari down kira-kira 25%. Sedangkan ini ya, kemarin tadi subuh down, terus langsung mantul lagi. So, kalian bisa lihat dari sisi posisi para psikologinya para trader, para investor, kayak mereka tuh nggak ada yang nganggap ini tuh FUD serius. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ya langsung mantul gitu. Seperti yang gue bilang di TikTok ya, kalau misalnya ini FUD yang seserius itu, mestinya sekarang kita udah di 32.000. Unquestionable ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau memang FUD ini seserius itu, menurut gue sekarang posisi kita udah minimal di 32.000. Tapi faktanya kita masih bertengger di 36.500-an ya. I think this is bullish sebetulnya ya. Ini cuman kayak short term FUD yang kita itu tidak perlu terlalu sekuatir itu, tapi lebih ke arah kita tuh mesti analisa ke depannya bagaimana gitu. Ke depannya apa yang bisa kita ambil dari sini gitu. Apa peluang apa yang ada di balik berita seperti ini gitu. Nah, gini, gue sebelum gue bahas ke hal itu, peluangnya apa gitu ya. Gue pertama-tama tadi mau bilang dulu ya. Kenapa gue bilang CZ adalah orang yang mempersiapkan karpet merahnya ya, dia yang ngebukain jalan untuk the next bull market gitu ya. Nah ini nih, gue tadi nyari-nyari beritanya and gue ketemu ya. Ini berita yang gue baca dari bulan Juni ya, tahun ini. Kalian bisa lihat nih ya, ketika BlackRock files for spot Bitcoin ETF ya, sekali lagi kalian baca nih ya, ketika BlackRock ya file for Bitcoin spot ETF, siapa yang jadi kustodiannya? Coinbase. Sekali lagi, lu ngerti nggak maksudnya? Ya, lu ngerti nggak di sini benang merahnya di mana? Ketika BlackRock files for spot Bitcoin ETF, kan cerita-ceritanya gini nih, spot Bitcoin ETF itu kan, jadi maksudnya gini, ini kan kayak BlackRock bakal jualan ETF-nya Bitcoin, pasar turunannya Bitcoin ya, nggak actual Bitcoin-nya, tapi
ya ETF-nya pasar turunnya, tapi ini spotnya gitu, sehingga barangnya tuh ada, mereka pegang barangnya gitu loh. Kayak ngerti kan maksud gua, kayak si apa BlackRock ini bakal pegang barangnya gitu. Jadi dia bakal punya actual Bitcoin-nya gitu. Mereka akan hold gitu. Nah, yang jadi kustodiannya, yang jadi tempat si BlackRock ini naro barangnya, itu adalah Coinbase, tempat mereka nyimpen gitu. Nah, gue tuh ketika baca berita ini ya, pas gue baca waktu itu gue inget banget di Twitter ada beberapa analis yang mengatakan ini sebetulnya apa ya, akan jadi, mereka sudah memprediksi bahwa Binance bakal jatuh, kira-kira gitulah ya. Tapi jujur gue lupa itu tweetnya siapa, gue lupa bener-bener tweetnya siapa gitu ya. Gue tadi coba cari-cari tapi udah terlalu sulit gitu. Jadi ketika berita ini keluar ya, Coinbase yang akan jadi kustodiannya BlackRock, banyak sekali analis di Twitter yang udah mulai memperkirakan kalau Binance akan jatuh, Binance will fall. Seolah-olah gini, seolah-olah ya, ketika BlackRock-nya, kasarnya gini, BlackRock lah yang akan mendominasi kripto lah, kira-kira gitu. BlackRock dan Coinbase yang akan mendominasi gitu. Kan sekarang kita tahu lah ya, Binance ini kan ngedominasi market gitu. Ya, Binance ini yang pegang volume transaksi tertinggi. Sehari itu ratusan juta dolar trading volume di Binance gitu. Cuman ketika BlackRock mau jump di market gitu ya, pasti logikanya gini, pasti BlackRock itu nggak mau jadi yang nomor 2 gitu loh. Pasti BlackRock itu mau jadi orang yang dominasi market gitu. Apalagi ya, you tau lah, aumnya BlackRock itu kan triliunan dolar ya. Aset under managementnya BlackRock itu sampai dengan triliunan US dollar gitu. Sehingga dia memang punya kapasitasnya, dia memang punya kekuatannya untuk ngedominasi market gitu loh. Jadi intinya Binance akan fall ya, Binance bakal jatuh, itu udah predicted gitu loh oleh, waktu itu gue baca ya, cuman jujur gue waktu itu nggak serius gitu loh, nggak terlalu nangkepin karena gue pikir ini FUD doang gitu. Turns out hari ini kejadian men gitu. Jadi kayak seolah-olah ini tuh memang sesuatu grand design ya, yang memang sudah dirancang sebelumnya supaya apa, Binance turun, yang naik tahta Coinbase dengan BlackRock berdua, kira-kira kayak gitu. Nah, ketika Coinbase yang naik tahta dengan BlackRock, udah mereka akan dominasi, mereka akan pegang semua, kasarnya gini loh. Wah, bisa dikatakan mereka akan pegang barang lah gitu. Bitcoin semuanya nanti akan didominasi, inventory Bitcoin ini akan didominasi oleh ya mereka gitu loh, BlackRock dan Coinbase, bukan Binance lagi seperti yang terjadi sekarang. Kira-kira kayak gitu. Makanya ya kira-kira kayak gitulah ya. Sebetulnya ini kayak, makanya nih ya, gue ingat ada satu tweet yang gue baca, lupa dari siapa, bahwa Binance, kasarnya gini, BlackRock Spot ETF tidak akan terjadi jika Binance tidak jatuh terlebih dahulu. Kira-kira kayak gitu ya. Beberapa minggu, bulan lalu gue lupa lah ya, gue pernah baca tweet itu gitu. BlackRock Spot ETF itu tidak akan terjadi sebelum siapa, Coinbase, sebelum Binance jatuh dulu dan tahtanya digantiin sama Coinbase gitu. Anyway, gini ya, gue itu kebanyakan baca Twitter sih, jujur aja. Kalau untuk berita-berita kayak gini dan analisanya, gue lebih banyak baca Twitter. Karena menurut gue mainstream media, kebanyakan isinya FUD ya. Kebanyakan FUD, dan buat gue redaksi, writernya itu, gue nggak consider adalah analis-analis yang hebat gitu ya. Buat gue di Twitter banyak yang lebih hebat nih. Gue kasih contoh nih ya, beberapa nih ya. Ini salah satu yang gue follow, Travis Kling gitu ya. Nah ini dia yang bilang nih, kalian bilang ini dari Juni nih, gue ketemu tweetnya. Kalian bayangin sih, Travis Kling udah bilang kayak gini nih. One thing I'll say, there is no chance, and I mean zero, that this ETF is approved with Binance in its current position of market dominance. See, ini si Travis Kling udah ngomong dari Juni. Gue inget banget nih, gue udah baca tweetnya dari bulan Juni gitu. If this ETF is approved, Binance is either gone entirely or their role in price discovery is massively diminished. Ya, jadi ketika ETF ini di-approve, ya posisinya adalah Binance either gone entirely, maksudnya udah tamat, atau role-nya, perannya di dalam price discovery, perannya di dalam ya di dalam market tentunya ya, itu massively diminished, sudah sangat berkurang. Jadi kalau Binance nih, kalian baca statement terakhir, if Binance holds on to its current level of influence, no chance this ETF is approved. Ya, itu seperti yang tadi gue bilang. Ini nih tweet yang gue baca. Lanjut nih, hari ini gue ketemu tweet menarik dari Ryan Selkis. Ya, ini yang founder Mesari ya. Gue follow juga di Twitter. Kalian bilang,
dia ngelihat justru keputusan Binance de-risking ya ketika dia CZ step down itu justru menjadi biggest catalyst ya di dalam crypto industry ya. Kalian bisa lihat sendiri, intinya crypto is real industry post 4 billion settlement. Intinya maksudnya gini, settlementnya aja 4 miliar dolar gitu untuk si Binance. So itu membuktikan kripto itu adalah real industry gitu ya, bukan scam, bukan main-main gitu ya. Yang kedua, ya ini udah pernah terjadi di cycle sebelumnya. Kalau kalian tahu, itu ada Arthur Hayes dari BitMEX yang juga step down sebelum bull market dimulai, kira-kira gitu ya. Jadi banyak yang memperkirakan sebetulnya ini akan jadi similar thing gitu ya, ketika CZ-nya step down itu akan seperti Arthur Hayes di BitMEX di cycle sebelumnya. Jadi ya udah, perannya CZ udah selesai, ini waktunya dia step down, dan next bull market biar dipimpin oleh BlackRock aja gitu, karena dia yang mau ambil alih gitu, kira-kira kayak gitu. Market trips higher, ETF is approved in January ya, jadi kemungkinan ETF-nya akan di-approve di bulan Januari, bukan dalam waktu dekat. Terus GOP wins to 2024 election, crypto loss past. Ini crypto loss past ini maksudnya ketika kan ada pilpres di Amerika tahun depan ya, jadi ini yang menang adalah partai yang mendukung kripto, kira-kira seperti itu. Terus ada lagi nih yang menarik dari Tyler's Crypto. Kalian bisa lihat CZ resign as CEO of Binance, bla bla bla. They're clearing the way for the next Bitcoin bull market gitu ya. I don't agree with anything SEC has done ya, tapi kita udah bisa lihat ya, ini bakal terjadi gitu. Dan ini yang menarik nih. People like Larry Fink at BlackRock want to be the ones selling to you at the beginning of this next cycle. Jadi intinya yang bakal jualan ke market ya di next bull cycle itu bukan Binance lagi yang mendominasi, tapi BlackRock ya, melalui Larry Fink, kira-kira gitu. Bentar, gue minum dulu. Dan dia bilang gini, ini statement penutup yang menarik ya. To sum it up, the bull market is about to start. Ya, bull market akan segera mulai, and without question will be the most insane one that will probably ever happen to crypto. Ya, jadi dia memperkirakan kalau misalnya bull market akan mulai, dan without question akan jadi yang paling gila di market crypto ya. Bull market ini akan jadi yang paling gila gitu. Jadi kayak nggak tahu, kita lihat nanti ya. Intinya bener-bener literally triliunan US dollar bisa masuk ke market crypto melalui BlackRock ya. Ini yang gue udah katakan juga sebelumnya, melalui Bitcoin Spot ETF triliunan US dollar bener-bener bisa masuk ke market crypto, kira-kira kayak gitu ya. Nah terus gini, apa yang sebetulnya menarik untuk sekarang ya, untuk kita see as opportunity, kira-kira kayak gitu ya. Yang pertama tentu kalau lu pada bullish di saham, lu pada invest di saham, I think sebetulnya benar-benar yang paling menarik diuntungkan dari narasi ini tentu pertama saham Coinbase. Ya, ini yang udah pasti paling diuntungkan lah dari narasi ini, without question ya. Ketika Coinbase digandeng BlackRock sebagai kustodian, ya udah jelas Coinbase sahamnya bakal rip off gila-gilaan, dan bener-bener Coinbase secara profit semua itu bakal luar biasa bullish lah. Oke, kalau Coinbase ini kan dari sisi saham. Nah, dari sisi kriptonya apa ya? Pertama-tama gue bisa ngelihat dua sisi sih untuk long term ya. Gue bahas dari long term dan short term gitu. Nah, untuk long term I think sebetulnya kripto dari checks lain ya, itu bisa jadi bakal play out juga. Kayak hari ini kalian lihat yang naik itu justru FTT ya, yang waktu itu tahun lalu bersinggungan langsung ya sama Binance ya, dia naik sampai 40% gitu. Cuman gue nggak berpikir this will be a good investment tentunya ya. Gue nggak gitu percaya sama FTT ya, apalagi sejak kasusnya itu. But kita bisa lihat mungkin exchange lain, karena kalau kalian lihat ya, exchange ini kayak jika memang Binance ini dominasinya turun, kan selama ini kan Binance dominasinya udah terlalu kuat lah ya, apalagi dia punya launchpad, dia juga punya chain sendiri gitu ya, jadi kayak udah terlalu kuat lah gitu. Nah, tapi di next bull market kita bisa lihat sebetulnya beberapa exchange pun udah bikin chain sendiri. Mereka juga kayak berlomba-lomba untuk menyaingi si Binance nih. Kayak contohnya OKX ya, OKB di sini dia juga punya chainnya sendiri, dan dia juga punya walletnya sendiri, yang bahkan kalau kalian perhatiin ya, si OKX ini udah duluan ya sebelum Binance ya. Plus ada lagi dia juga punya launchpad dan segala macamnya ya. Punya nggak ya? Lupa gue.
Kayaknya belum ya. Nah, terus ada Bitget dan lainnya ya. Ini mungkin bisa jadi satu sektor menarik, tapi kalau in my personal opinion justru yang lebih menarik adalah derivatif marketnya ya, perpetual DEX-nya gitu, yang akan mungkin lebih menarik dan bisa kalau untuk apa ya, posisi as investment untuk long term gitu ya, ini mungkin lebih bisa play out gitu dibanding cek token gitu. Contohnya seperti apa, kita bisa lihat lah seperti di YDX ya. Terus ada GMX, ada GNS, dan masih banyak yang ke-develop gitu ya. Masih beberapa produk lah ya yang lagi di-develop dan gue bener-bener follow gitu, gue bener-bener ikutin. Salah satunya nih, ini yang baju gue pakai. Nggak sengaja sih gue ya, ini bukan pesan sponsor ya, tapi kayak ini gue lagi in touch dengan timnya cukup deket lah ya, karena gue ketemu mereka berkali-kali. Kemarin ketika ke Thailand pun gue ketemu, gue udah pernah mention ini salah satu upcoming project favorit gue, yaitu FYX ya. Udah gitu ya, kalian bisa lihat yang lain-lainnya nih ya. Jadi kayak hari ini ketika tadi pagi gue baca narasi itu ya, gue jujur langsung open 2 position long, itu ada di GMX dan di YDX ya. Kayak I think gue berspekulasi sih, gue nggak pakai chart, gue berspekulasi kalau misalnya perpetual DEX mungkin bisa diuntungkan dengan Binance-nya drop gitu. Jadi kan ini kayak apa ya? Itu aja sih pemikiran gue, ketika yang ini drop, siapa yang diuntungkan, siapa yang possible naik gitu. Dan kayak tadinya gue pikir apa exchange token gitu, apa perpetual gitu, tapi akhirnya gue pick perpetual. Dan tadi pagi yang gue long itu adalah GMX dan DYDX gitu, masih gue hold sampai sekarang gitu. Dan yang lainnya ya kita lihat lah ya, ini kalian bisa lihat ini beberapa perpetual DEX yang lagi yang ada saat ini gitu ya. So I think rotasinya bisa jadi ya, sekali lagi bisa jadi bakal ke sini gitu loh. Nah, so guys, itu beberapa hal yang gue mau bahas sama kalian. Kesimpulannya adalah in long term perspektif buat gue ini bullish ya. CZ step down justru bullish untuk market ya. Ini long term perspektif ya. CZ step down definitely bullish. Kenapa? Karena memang sepertinya harus BlackRock lah yang berkuasa untuk next bull market, karena obvious banget juga BlackRock lah yang bisa mendatangkan liquidity ke market untuk nge-push crypto market mungkin sampai 10 trillion US dollar ya. Buat gue sangat possible gitu ya. Jika di cycle sebelumnya, gue lupa, kita lihat ya chartnya total ya. Kita lihat di cycle sebelumnya aja, total crypto market cap itu berada, peaknya itu ada di angka berapa nih? Peaknya di angka 3 triliun ya. Jika memang narasinya benar bahwa ini akan jadi the largest crypto bull run, akan jadi bull run yang paling luar biasa hebat, maka seharusnya semestinya at least kita bakal ketemu 5 triliun US dollar and mungkin lebih ya. Bahkan bisa jadi, gue mau optimis, bisa jadi ke 10 triliun US dollar gitu. Dan liquidity-nya bisa jadi datangnya justru dari BlackRock ya. Karena obviously ya institusi seperti BlackRock lah yang paling punya peluang untuk ngedorong liquidity sebanyak itu. Nggak mungkin retail lagi ya, nggak mungkin retail lagi yang kita andalin, udah nggak mungkin. Dan sekarang yang harus jump in adalah justru big players ya, institusi besar, big players, mereka lah yang harus jump in. Tapi di akhir video ini gue mau remind sama kalian sekali lagi ya, bisa jadi loh justru ketika institusi besar, pemain-pemain besar, BlackRock semua jump in dan mereka bertarung di market kripto ya. Kalian harus ingat ya, ketika nanti ya, masih gini ya, kita ngomong market ini kan at the end of pada akhirnya nanti di peak bull market nanti pasti ada mereka yang loss dan pasti ada yang mereka yang untung ya. Most likely mereka yang untung adalah menjadikan late buyer sebagai exit liquidity mereka ya. That's how market works ya. Gue nggak mau naif sama kalian ya. Gue nggak mau naif, makanya gue dari awal tahun ini kan udah sangat bullish, dan gue udah beberapa posisi gue udah kasih tau terbuka sama kalian, gue buy ini, buy itu, buy ini, buy itu ya. Dan gue masih meyakini buat kalian semua yang nonton ya, dan kalian memang sudah buy dari sekarang, that's good for you ya. Menurut gue kita semua akan berpeluang panen dengan sangat baik di 2025 nanti. Tapi pasti akan ada market participants yang terlambat
ya, baik itu retail maupun institusi, yang mereka yang akan late, mereka yang akan terlambat, dan mereka lah yang akan menjadi exit liquidity kita. Ya, kita yang kasarnya gini, ketika mereka jump in, kita akan ngejual barang kita ke mereka. Kira-kira seperti itu. Ya dong, kan yang namanya transaksi harus ada beli, harus ada jual gitu. Ketika saya beli di, kasarnya gini, orang yang beli Bitcoin di 20.000 dan ketika jual di 100.000 kan harus ada yang mau beli di harga 100.000. Dan ketika nanti di late market, di late cycle nanti, pasti akan ada another narratives yang begitu bullish sehingga late participants jump in, dan disitulah para early buyer seperti kita semua yang nonton video ini, gue percaya ya, disitulah kita akan buang barang kita and then kita akan panen. Nah itulah ya itu kayak apa ya, lumrahnya market selalu seperti itu. Lu mau ngomong di saham, lu mau ngomong di kripto, semua sama aja gitu ya. Dan I think ya, menurut gue ya, sekali lagi buat penutup ya, CZ definitely ngebuka jalan untuk the next crypto bull market ya. CZ yang ngebuka jalannya, dia step down, dia berikan tahtanya ke BlackRock dan Coinbase, mereka yang akan naik. Dan justru ketika nanti di late cycle ya, pertarung, jika memang institusi banyak yang masuk, institusi retail besar bertarung. Nah, inilah yang banyak sekali spekulasi teori yang mengatakan this cycle might be the last cycle ya. Sangat-sangat possible menurut gua ya. Sebelum habis itu ya bisa jadi dolar yang akan bergeser, dolar akan jatuh. Gua nggak tahu lah, gua nggak mau bahas lebih jauh dari ini. Kira-kira kayak gitu guys. Anyway, itu aja yang gua mau sampai sama kalian ya. Itu analisa gua pribadi ya. Let me know in comment section kalian setuju atau enggak, atau mungkin kalian ada discussion, silahkan banget ya. Gua very open dan kita bisa discuss. Oke guys. Oke, see you on next video. Bye bye.